Ma'asyiral muslimin, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala kitab surat Fussilat. Secara umum makna ayat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengingkari nikmat tersebut. Tidak sombong. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada di antara hamba Allah yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala uji dirinya dengan suatu musibah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala angkat musibah itu dan memberikan nikmat kepadanya, maka dia merasa ini memang pantas dia dapatkan, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang mari kita baca penjelasan dari al-muallif atau asy-syarih rahimahullah ta'ala. Soal pertanyaan, isyrah hadhil ayah wa bayyin munasabataha li kitab tauhid. Jelaskan ayat ini dan terangkan keterkaitannya dengan kitab tauhid. Al-jawab, jawabannya, yukhbirullahu ta'ala, Allah ta'ala mengabarkan, annal insanal jahuda li ni'ami rabbih, bahwasanya manusia yang mengingkari nikmat Tuhannya, fi halid durri, ketika ia mendapatkan ujian, yahra'u ilallah wa yunibu ilaih, ia kembali kepada Allah dan ia lari kepadanya. Wa idza an'ama Allahu alaihi bisihhah,
Tapi ketika Allah berikan dia nikmat kesehatan, wasi'atir rizki, dan rizki yang luas, yungkiru dzalik, ia pun mengingkarinya. Wa yaqul, dan ia berkata, innama niltu hadhihi ni'ama bimajhudi wa amali wastihqaqi. Ia malah mengatakan, aku meraih kenikmatan ini karena usahaku, karena amalku, dan karena aku memang berhak mendapatkannya. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang dia ketika mendapatkan ujian, dia kembali kepada Allah. Dia berharap kepada Allah. Dia lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Allah berikan nikmat kesehatan dan kelapangan rizki, dia mengingkari nikmat tersebut. Ya, dan dia mengatakan, hadzali, ini memang bagianku. Atau seperti yang dijelaskan oleh al-mu'allif rahimahullah, innama niltu hadhi ni'ama bimajhudi wa amali wastihqaqi. Aku meraih kenikmatan ini, baik itu sehat ataupun rizki, ya karena usahaku, karena usahaku sendiri, karena amalku, dan karena aku memang berhak mendapatkannya. Dia tidak mengatakan ini adalah nikmat dari Allah. Nah, wa munasabatul ayati li kitabit tauhid, adapun keterkaitan ayat dengan kitab tauhid, anna taqyida ni'amillahi, bahwasanya mengaitkan nikmat Allah bisyukrihi watsana'i alaihi, dengan mensyukurinya dan memuji Allah, biha, dengan nikmat tersebut, min kamalit tauhid, termasuk di antara kesempurnaan tauhid. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah dengan memuji Allah, ini termasuk di antara tanda kesempurnaan tauhidnya. Dan sebaliknya, wa anna ingkaran ni'ami wa juhudaha, bahwasanya mengingkari nikmat, ya, minal kufri, ini termasuk kekufuran, alladzi yunafi kamalat tauhid, yang menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, syukur nikmat ini ada pengaruhnya terhadap tauhid. Jangan dikira mensyukuri nikmat itu tidak ada hubungannya dengan tauhid. Semakin orang bersyukur atas nikmat yang diberikan dan dia memuji Allah atas nikmat tersebut, maka semakin sempurna tauhidnya. Karena benar-benar dia meyakini dirinya bukan apa-apa. Karena dia menyadari bahwasanya dia mendapatkan nikmat itu murni karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang mengingkari nikmat Allah, tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberinya nikmat, sehingga dia merasa ini hasil jerih upayanya, ini karena kehebatannya, ini karena ilmunya, ini karena keahliannya, dan lain sebagainya. Ini tanda kelemahan di dalam tauhidnya, tanda tauhidnya tidak sempurna, meskipun tidak sampai menjadikan dia kehilangan tauhid, dalam artian tidak sampai menjadikan dia keluar dari Islam, tapi mengurangi apa? Kesempurnaan tauhid. Nah, kalau tauhid itu berkurang kesempurnaannya, tentu ini membahayakan seseorang. Waalaikumsalam. Ya, yang namanya berkurang itu semakin rendah, maka bisa jadi menuju kepada titik nol, ya, sama sekali nggak ada tauhidnya, yang bisa jadi semakin atau menjadikan orang tersebut keluar dari Islam. Ya. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai nasihat bagi kita bersama, segala nikmat yang kita miliki jangan sampai kita merasa itu karena hasil jerih payah kita.
biasakan kalau dapat nikmat itu memuji Allah. Dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Tapi alhamdulillah yang benar, yang serius, bukan hanya sekedar alhamdulillah tapi dia merasa hebat. Ya, alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Kalau ini benar-benar disadari, kalau ini benar-benar diucapkan dengan hati yang tulus, maka dia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya orang itu ketika mendapatkan nikmat apapun itu, sekarang sudah sembuh ya, ya memang waktunya sembuh, misalnya gitu. Ya memang sudah waktunya sembuh. Saya sudah berobat habis sekian juta, ya waktunya sembuh memang sekarang. Nah ini, ya, Masya Allah naik jabatannya, ya karena saya dekat dengan direktur misalnya, karena saya ahli, karena saya bisa mengatasi situasi, karena saya ya kerja keras, ya, sekarang jadi pengusaha sukses. Ya karena saya pinter marketing. Nah, ini tanda orang-orang yang kurang syukurnya kepada Allah. Sehingga ketika dia mendapatkan nikmat tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita bacakan hadis yang panjang, di antara hadis yang sangat luar biasa. Kalau memang ada orang seperti ini, tentu untuk kita hindari yang menyandarkan kenikmatan itu kepada dirinya. Taib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis panjang ini ya. Di dalam kitab saya tidak ada ini. Ya, Taib, antum bisa baca terjemahannya. Ana baca Arabnya. Naam. Inna salasatan min Bani Israel. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Abrasa wa aqra'a wa a'ma. Yang satu berpenyakit lepra, yang satu botak, dan yang satu buta. Fa'aradallahu an yabtaliyahum, maka Allah ingin untuk menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat yang menyerupai manusia. Fa'atal abrasa, lalu mendatangi orang yang penyakit lepra tadi. Faqal, lalu malaikat itu berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik, hal apakah yang paling kau inginkan? Qal, maka orang yang penyakit lepra ini mengatakan, launun hasanun wa jildun hasanun, aku ingin kulit yang baik, aku ingin warna yang baik dan kulit yang baik. Karena penyakit lepra itu penyakit kulit ya. Wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadaraniyan nas, dan aku ingin agar hal yang membuat orang jijik kepadaku itu hilang. Jadi gara-gara penyakit kulit orang-orang jijik kepadanya. Aku ingin agar orang-orang tidak lagi menganggapku jijik. Qal famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu, maka malaikat itu pun menyentuhnya, mengusapnya, maka hilanglah hal yang menjadikannya jijik. Wa utiya launan hasanan wa jildan hasanan, ia akhirnya memiliki warna yang baik, kulit yang baik. Qal, maka malaikat berkata, fa ayyul mali ahabbu ilaik, sekarang harta apa yang kamu inginkan? Qal, orang yang dulunya penyakit lepra ini mengatakan, al-ibilu au qala al-baqar, unta atau sapi. Di sini ada keraguan dari perawi ya.
baik unta ataupun sapi. Meskipun yang nampak sapi unta. Untuk orang yang penyakitnya lepra atau kusta, ini unta. Syakka Ishaq ila an al-abrasa awil aqra, ya. Ishaq salah seorang perawi hadis itu ragu yang ingin unta ini yang penyakit kusta atau yang penyakit botak. Naam. Qal fa'utiya naqatan usyara'ah, maka ia pun diberi naqah, unta yang bunting 10 bulan. Faqal, maka malaikat itu mengatakan barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu di dalam harta tersebut. Qala, kemudian perawi hadis mengatakan atau Rasulullah mengatakan fa'atal aqra'a, malaikat pun mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang botak. Faqala, lalu mengatakan ayu syai'in ahabbu ilaik, hal apakah yang paling engkau sukai? Qal, orang botak ini mengatakan sya'run hasanun, aku ingin rambut yang indah. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qad qadhirani an-nas, dan aku ingin agar hal yang menjadikan manusia jijik kepadaku itu hilang. Qal, kata Nabi SAW, famasahahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan, maka malaikat mengusapnya lalu hilanglah penyakitnya dan dia mendapatkan sekarang rambut yang indah. Qal, kemudian malaikat bertanya fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apakah yang kamu inginkan, yang paling kamu inginkan? Qal, malaikat mengatakan al-baqar, yaitu sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, akhirnya ia pun mendapatkan sapi yang bunting. Faqal, lalu malaikat mengatakan barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu di dalamnya. Qala, Rasulullah SAW melanjutkan fa'atal a'ma, malaikat pun mendatangi orang yang keberapa ini? Ketiga, yaitu orang yang buta. Faqal, maka malaikat berkata ayyu syai'in ahabbu ilaik, hal apakah yang paling engkau sukai, yang paling kau inginkan? Qal, orang buta ini mengatakan an yaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas, aku ingin agar Allah kembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Coba jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini ada hal yang berbeda enggak? Sampai sini dulu. Antum terasa ada hal yang berbeda enggak? Antara tiga orang ini loh. Ada. Ya bukan beda penyakit, beda sikapnya. Apa? Kalau yang terakhir tidak memedulikan pandangan orang lain. Tidak memedulikan pandangan orang lain. Kalau yang satu juga kan minta agar yang menjijikkan dari diriku dihilangkan. Iya, itu diantaranya. Yang lebih dari itu. Gimana? Ada menyebutkan Allah. Orang pertama, aku ingin kulitku bagus, aku ingin kulitku indah. Orang kedua, aku ingin gak botak lagi. Sedangkan orang ketiga, aku ingin agar Allah kembalikan pandanganku. Dari situ sudah kelihatan beda kan? Dan nanti memang beda, orang yang ketiga ini orang yang paling beda. Dan kalau kita lihat, ya, nah setelah ini, kemudian mana tadi? Famasahahu faraddallahu ilaihi basarah, maka kemudian malaikat itu mengusapnya lalu Allah kembalikan pandangannya. Qal, malaikat bertanya lagi fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu inginkan? Qal, orang ini mengatakan al-ghanam, aku ingin kambing. Ini juga beda, yang lain minta unta, sapi, ini minta kambing, lebih sederhana. Ya. Fa'utiya syatan walidan, ia pun akhirnya diberi seekor kambing yang bunting. Fa'untija hadzani wa wallada hadza, maka dua
hewan yang dimiliki oleh dua orang pertama beranak pinak, dan pemilik kambing ini pun juga memiliki kambing yang beranak pinak. Rasulullah SAW mengatakan, fakana lihada wadin minal ibili, walihada wadin minal baqari, walihada wadin minal ghanami. Akhirnya orang yang pertama memiliki satu lembah berupa unta, orang yang kedua memiliki satu lembah berupa sapi, dan orang yang ketiga memiliki satu lembah berupa kambing. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi." Lihat, perhatikan nih. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang dulunya penyakit lepra di dalam bentuk dan rupanya dahulu. Apa artinya? Orang yang sudah sembuh dari penyakit lepra ini kedatangan orang yang berpenyakit lepra, padahal dia siapa? Malaikat. Paham ya? Jadi malaikat mendatangi orang yang sudah sehat ini dengan bentuknya dulu. Ya. Nah, kemudian faqal, orang lepra ini berkata, alias malaikat ini berkata, rajulun miskin, saya orang miskin, qad inqata'at biyal hibalu fi safari, telah habis bekal safarku, fala balagha lil yauma illa billah, maka tidak ada yang bisa menyampaikanku ke tempat tujuan kecuali Allah, tsumma bik, kemudian dirimu yang bisa ku andalkan. As'aluka billadzi a'taka al-lawnal hasana wal jildal hasanal mala ba'iran ataballagu alaihi fi safari, maka aku memohon kepadamu yang telah as'aluka billadzi a'taka al-lawn, aku memohon kepada Tuhan yang telah memberikan kepadamu kulit dan warna yang indah. Sampai pada poin ini sebenarnya dia sudah diingatkan tentang Allah. Aku memohon kepada Zat yang telah memberimu kulit warna yang indah. Apa itu? Aku ingin harta 1 ekor unta, ba'iron, 1 ekor unta. Dari sekian unta yang banyak, penuh 1 lembah. Ataballagu alaihi fi safari, agar aku bisa melanjutkan perjalananku sampai ke tempat tujuanku. Faqal, maka orang ini yang sudah sembuh tadi mengatakan apa? Al-huququ katsiratun. Ya, waduh, tanggunganku masih banyak ini. Hak-hak yang belum kutunaikan masih banyak. Faqala lahu, maka malaikat tadi yang menyamar menjadi seorang yang berpenyakit lepra berkata, ka'anni a'rifuka, kayaknya aku kenal dirimu, kayaknya saya tahu dirimu sebelumnya. Alam takun abrasa yakdharukan nasu faqiran fa'ataqallah, bukankah kamu dulu orang yang berpenyakit lepra sehingga orang-orang itu jijik padamu? Dulu kamu fakir, lalu Allah berikan harta kepadamu, kesembuhan dan harta kepadamu. Ini sudah diingatkan lagi untuk yang kedua kalinya. Apa kata orang ini? Ia pun berkata, faqal innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Oh tidak, sesungguhnya aku dapatkan harta ini warisan dari pembesar kepada pembesar berikutnya, orang tua ke orang tua berikutnya. Faqal, maka malaikat itu mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu dusta, maka semoga Allah merubahmu ke bentuk pertama dulu. Nah ini ya. Nah dari sini maka jelas jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang ini sesuai dengan apa? Ayat yang tadi kita bacakan. Ingatlah, apabila ada seorang yang telah kami berikan nikmat rahmat, setelah dia ditimpa musibah, setelah dia mendapatkan ujian, ya, lalu dia mengatakan, ini hakku, ini karena
kehebatanku. Persis. Ya ini aku dapatkan karena warisan. Hampir sama. Tidak mengakui kalau itu adalah nikmat Allah. Jadi setidaknya ada 2 dosa besar yang dia lakukan. Yang pertama tidak mensyukuri nikmat Allah, dan yang kedua berdusta. Padahal sudah diingatkan ya, bukankah kamu dulu orang yang begini? Oh tidak. Ya, saya dapatkan harta ini ya dari nenek moyang, dari warisan. Maka Rasulullah mengatakan, wa atal aqra'a fi suratihi faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alaihi mithla ma radda ala hadha. Maka malaikat pun mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang berpenyakit botak, kemudian sekarang sudah sembuh, lalu mengatakan hal yang semisalnya, dan orang yang sudah sembuh ini pun membalas ucapan seperti yang pertama. Jadi nggak mengakui kalau dia dulu botak, dan tidak mau memberikan harta kepada orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Kemudian malaikat itu mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika kamu dusta, maka semoga Allah mengembalikan bentukmu yang semula. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Lalu malaikat pun mendatangi orang yang ketiga, orang yang buta. Dulunya buta, malaikat datang dengan bentuknya dahulu. Jadi orang yang sembuh ini kedatangan orang yang apa? Buta, padahal dia malaikat. Faqal, maka orang ini mengatakan, malaikat ini mengatakan, rajulun miskin wa ibnu sabil inqata'at biyal hibal fi safari. Saya orang miskin, orang yang sedang melakukan perjalanan, lalu terputuslah bekal, kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Fala balagha lil yauma illa billah thumma bik. Maka tidak ada yang bisa, yaitu memberikan bekal untuk melanjutkan perjalananku pada hari ini kecuali Allah, kemudian dengan bantuanmu. As'aluka billadhi radda alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Aku mohon kepada zat yang telah mengembalikan pandanganmu 1 ekor kambing saja, agar aku bisa melanjutkan perjalanan sampai ke tujuanku. Faqal, maka orang yang ketiga ini berbeda jawabannya. Apa katanya? Qad kuntu a'ma, dulu aku juga buta. Faraddallahu ilayya basari, lalu Allah kembalikan pandanganku. Fakhudh ma syi'ta, maka silakan kamu ambil sekehendakmu. Apa artinya? Orang tadi mintanya cuma 1, tapi ditawari silahkan sekehendakmu. Wada' ma syi'ta, dan tinggalkan terserah dirimu. Ya, mau ambil berapa, sisakan berapa, terserah dirimu. Maka apa kata malaikat? Fa wallahi la ajhadukal yauma syai'an akhadtahu lillah. Ya, afwan. Maka orang yang ketiga ini mengatakan, maka demi Allah aku tidak akan menghalangi pada hari ini sedikit pun sesuatu yang ingin kau ambil lillah, karena Allah. Ya, silakan ambil sekehendakmu, sisakan sekehendakmu. Aku tidak akan keberatan apabila dirimu mengambil sesuatu pada hari ini lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka malaikat tadi mengatakan, amsik malaka, tahan hartamu. Fa inna mabtulitum, karena sungguhnya kalian sedang diuji. Kalian telah diuji. Faqad rudiya anka wa sukhita ala sahibaik, karena sungguh Allah telah ridha kepadamu, ya, atau engkau telah diridhai, dan kedua temanmu telah dimurkai. Wallahu a'lam bishawab. Dalam sebagian riwayat atau penjelasan hadis, akhirnya 2 orang tadi itu dikembalikan dalam bentuk semula. Yang penyakit lepra sudah sembuh, kembali penyakitan lagi dan habis hartanya. Yang penyakit botak sudah sembuh, kembali botak lagi dan habis hartanya. Sedangkan orang yang ketiga, orang yang Allah sembuhkan dari penyakit buta,
Allah tetap berikan kesehatan mata dan Allah tetap memberikan harta kambing yang melimpah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sebenarnya sudah cukup ya menjelaskan tentang pentingnya rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, namun kita cukupkan dari apa yang ada di kitab saja. Adapun soal pertanyaan ini hanya sekedar menegaskan tentang makna-makna kalimat ya. Waddih ma'aniyal kalimatil atiyah, jelaskan makna kalimat berikut ini: abros, aqra, yabtalihim, qadiran yannas, naqatan usyara. Ini semua sudah ada terjemahan ya. Langsung saja ke jawaban. Abros huwa min da'il baras. Abros itu adalah penyakit al-baras. Intinya penyakit yang menyerang kulit. Lepra atau kusta, sama ya? Lepra kusta itu sama atau beda? Beda? Hah? Kalau kusta itu apa? Lepra apa? Sama ngomong beda. Yang mana penyakit luar itu? Kalau lepra? Iya dah. Allahu alam. Yang jelas penyakit ini yang saya ketahui itu ada lukanya. Penyakit kulit yang ada lukanya dan menimbulkan bau tidak sedap. Lepra. Loh. Penyakit ini seperti itu, apa namanya di sini? Kalau kusta enggak seperti lepra. Bosok. Jadi kulitnya bosok. Iya, dan ya bisa menimbulkan bau nggak sedap. Jadi keluar ya mungkin nanah atau apa. Jadi orang itu jijik. Bukan penyakit kulit yang sekedar luar, yang kehilangan pigmen. Kalau pernah tahu itu namanya vitiligo. Itu penyakit belang, tapi ya tidak menjijikkan, dalam artian ya hanya sekedar penampilan. Hanya sekedar penampilan saja. Artinya secara kulit ya sehat-sehat saja, cuman kehilangan pigmennya saja. Nah, kalau penyakit ini ya dijamin orang-orang jijik. Nah, gimana nggak jijik? Ada dekat sama orang yang kulitnya bosok tadi itu, ya, jadi sampai membusuk. Nah, itu al-baras. Setahu saya seperti itu. Adapun aqra huwa min huwa man bihi da'ul qar' wa huwa da'un yusibu sibyan fi ra'sihim fi ru'usihim thumma yantahi bi zawali sya'ri kullihi aw ba'dihi. Aqra ya penyakit yang menimpa biasanya anak kecil di kepala mereka, yang akhirnya menjadikan rambut-rambut itu rontok seluruhnya atau sebagiannya. Penyakit apa ini, Pak? Koreng? Itu yang mana itu? Jadi gara-gara penyakit itu rambut rontok, brodoli. Lah ya, itu akhirnya menjadikan rambut rontok. Iya. Berarti bukan botak. Bukan, makanya tadi ini kan terjemahan gampangnya seperti itu. Ini syarahnya nih. Kalau botak itu orang yang nggak punya rambut kan. Kalau ini punya rambut, tapi rambutnya akhirnya merotoli gara-gara penyakit ini. Koreng ya, Pak? Nah itu. Ya.
Jadi wayantahi bizawali sya'ri kullihi aw ba'dihi. Akhirnya menjadikan rambut itu rontok seluruhnya atau sebagiannya. Ya betalihim yakhtabiruhum bi ni'mati. Malaikat tadi datang itu untuk menguji mereka, yaitu menguji setelah mereka dapat nikmat. Qadhiraniyan nas, maksudnya adalah adduni qadhiran wasakhan fakarihuni. Ya, yaitu mereka menganggap aku itu menjijikkan, kotor, sehingga mereka benci dekat denganku. An-naqatul usyara, unta yang bunting 10 bulan. Fa untija hadan ay tawalla sahibun naqati al baqarti nitajahuma. Ya, intinya dua orang ini sudah mendapatkan hasil dari ternaknya. Demikianlah wallada hadza tawalla sahibus syah wiladataha wa'tana biha wa hafizaha. Sama, pemilik kambing juga sudah mendapatkan anak dari kambing yang bunting, lalu dipelihara dan dijaga. Inqata'at bi al-hibal tawaqqafat anni asbabur rizq, yaitu telah terhenti dariku sebab-sebab rezeki, ya kehabisan bekal. Atabalaghu fi safari ay ma yablughuni ahli minaz zad, yaitu aku mohon bekal yang dapat menjadikan aku melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan keluarga. Kabiran an kabir, aku mendapatkan pengakuan dari dua orang tadi, aku mendapatkan harta ini warisan an warisin, dari warisan ke warisan berikutnya. Wakil ada yang mengatakan syarifan kabiran an syarifin kabirin, dari pembesar yang mulia lalu diwariskan kepada pembesar yang mulia. Ya, intinya dia mengaku kalau nenek moyangnya itu orang-orang mulia yang punya harta banyak, maka dia dapat warisan darinya. Fasayyarakallahu ila ma kunt, semoga Allah ayraddaka ila ma kunta alaihi sabiqan minal barasi awil qar'i wal faqri, yaitu semoga Allah mengembalikan dirimu dahulu, yaitu terkena penyakit ya lepra dan terkena penyakit koreng kepalanya dan juga miskin. La ajhaduka la asyukku alaika fi raddi syai'in ta'khuduhu aw tatlubuhu min mali fi sabilillahi azza wajal, yaitu aku tidak akan keberatan atas dirimu ya jika kamu ingin mengambil sesuatu dari hartaku di jalan Allah. Ini siapa ini yang punya kambing ya. Nah, jadi itu penjelasan dari mufradat atau kosakata yang ada di dalam hadis tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada soal pertanyaan. Malladzi yustafadu min hadithi Abi Hurairah fi qissatil abras wal aqra wal a'ma? Apa yang bisa diambil faedah dari hadis Abu Hurairah tentang kisah orang yang lepra, orang yang penyakit koreng dan orang yang buta? Wa bayyin munasabatahu lil bab, dan jelaskan kaitannya dengan bab ini. Al jawab, jawabannya yustafadu minhu, diambil faedah darinya, anna man jahada ni'amallah, bahwasanya siapa yang mengingkari nikmat Allah, walam ya'tarif biha, dan tidak mengakuinya, wa nasabaha ila ghairihi, dan menisbatkan kepada selainnya, kepada selain Allah, baik itu ini karena warisanku dulu, ini karena kehebatanku, ini karena hasil kerja kerasku, pokoknya selain Allah, sama sekali tidak disandarkan kepada Allah. Beda kalau kita mengatakan ini karena Allah, kemudian ingat ya, kalau kita menyandarkan sesuatu kepada Allah lalu kita ingin menjelaskan sebabnya pakai kata kemudian, bukan apa? Dan, agar tidak ada penyamaan. Jadi tetap salah kalau kita katakan ini karena Allah dan hasil jerih payahku. Ini tetap salah. Ya. Kamu bisa sukses sekarang, alhamdulillah ini karena Allah dan saya kerja keras. Nah, ini salah, masih salah. Ya, pakai apa kemudian?
Ya. Jadi ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerja keras itu nggak apa-apa. Tapi seandainya dia mencukupkan dengan menyebut nikmat Allah, ini sudah lebih baik. Nah, jadi orang yang tidak mengakui nikmat Allah dan menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, faqad ta'arrada li sakhatillah wa alimi azabi. Maka sungguh dia telah mengundang kemurkaan Allah dan siksa yang pedih. Seakan-akan dia nantang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah yang kasih nikmat, setelah Allah mengujinya kemudian diingatkan kok mengingkari. Tsaniyan, yang kedua, anna man i'tarafa bi ni'amillah. Sebaliknya nih ya, maka siapa yang mengakui nikmat Allah wa nasabaha ilaihi, lalu dia nisbatkan nikmat itu kepada Allah, wa adda haqqallahi fiha, lalu dia tunaikan hak Allah di dalamnya, min zakatin wa ghairiha, baik itu zakat atau selainnya, infak. Dalam kasus ini ya orang yang Allah sembuhkan dari kebutaan, lalu Allah berikan dia harta kambing, maka setelah dia bersyukur atas nikmat Allah, dia tidak lupa untuk menunaikan hak harta tersebut. Apa itu? Ada orang yang butuh, ya diberi. Apalagi dia punya satu lembah kambing, ringan kalau diberikan apa? Hanya seekor saja. Kan yang diminta seekor, tapi justru dia memberikan terserah. Silakan kamu ambil dan sisakan sekehendakmu. Nah, orang yang seperti ini qad istahaqqa ridallahi wa thawabah, maka dia berhak mendapatkan ridha Allah dan pahala. Wa munasabatuhu lil bab, adapun keterkaitan hadis ini dengan bab, anna fihi wa'idan, maka di dalamnya terdapat ancaman, liman angkara ni'amallah, bagi siapa yang mengingkari nikmat Allah, wa adhafaha ila ghairih, dan menyandarkan kepada selainnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin hadis yang pernah atau sering kita dengar ya, tapi ini tidak bosan-bosan kita jadikan pelajaran. Mungkin di antara kita ada yang nyeletuk atau memiliki prasangka, kok cek nemeni gitu ya. Dua orang yang sudah Allah sembuhkan dari penyakit, tapi cuman diminta sedikit hartanya dalam bentuk orang yang sama dengan dirinya, kok cek nemeni. Artinya mungkin kita bisa dikatakan apa ya, mencela orang tersebut. Ya, seakan-akan kalau saya nggak mungkin lah seperti itu. Oh, kan cuma diminta satu, itu pun dia sudah diingatkan. Maka perlu kita ketahui ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ngomong gitu karena kita nggak punya apa-apa. Karena kita nggak punya sapi satu lembah, dan karena kita ya dari dulu sehat-sehat saja. Tapi coba kita berada di kondisi orang tersebut, dan ini jangka waktunya kan cukup lama, dari sembuh sampai punya sapi atau unta yang bunting, terus lahir, terus punya unta dan sapi satu lembah, berarti proses waktu yang lama. Dan dimulai dari kesalahan. Apa itu? Ketika dia ditawari malaikat, apa yang kamu inginkan? Langsung jawab, saya pingin apa tadi yang pertama? Kulit yang indah. Nggak nyebut Allah sama sekali. Saya pengen Allah sembuhkan aku. Ini perhatikan ini. Jangan-jangan ya kita sesumbar ini dan itu, kemudian ketika kita sudah dapat nikmat kita jadi lupa Allah, mungkin karena sebelumnya kita juga lupa Allah. Bisa jadi loh ya. Orang ini sakit, lalu ketika ditawari, dia langsung asal ngomong, saya pingin sembuh, saya pingin kulit saya bagus, saya pingin orang itu nggak jijik sama saya. Tidak menyebut sama sekali apa? Allah. Akhirnya terjadilah yang terjadi.
Jadi bisa sedikit kita ambil pelajaran, ini salah kaitan, salah awalan. Beda dengan si buta, ketika dia ditawari sesuatu, ingat Allah. Saya ingin an yaruddallahu basari, agar Allah kembalikan penglihatanku. Dan kalau kita lihat di antara 3 orang ini ya, saya rasa ya yang paling parah yang ketiga kan, buta. Orang pertama sakit kulit, tapi dia masih bisa melihat. Orang yang kedua juga rontok kepalanya, tapi dia masih bisa melihat. Dan ini orang yang buta. Dan subhanallah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari pelajaran Bani Israel yang buta ini, wallahu a'lam bishawab, kita jumpai kebutaan itu tidak menghalangi seseorang untuk menjadi orang hebat. Banyak ulama yang apa? Buta. Wallahu a'lam, saya tidak pernah mendengar ada ulama yang tadi penyakit lepra atau korengan tadi. Kalaupun ada, wallahu a'lam mungkin sedikit. Tapi kalau buta, banyak ulama yang buta. Ya. Dan manusia diuji dengan kebutaan ini ujian yang berat. Tapi justru orang yang diuji semacam ini, rasa syukurnya kepada Allah itu besar. Ya. Jadi ingat, kalau kita butuh sesuatu, kita punya cita-cita, kita ditawari apa-apa, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin apa? Saya ingin agar Allah mengabulkan cita-cita saya. Misal, saya ingin Allah memberikan saya jodoh yang salihah. Misal, kamu ingin apa? Bojo sing ayu misalnya. Ya. Kamu ingin apa? Saya ingin nikah lagi bojo sing ayu misalnya. Nanti kalau Allah sudah kasih, Allah a'lam bishawab. Ya. Ya. Ini misal ya. Jadi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebut Allah di dalam permintaan dan permohonan kita. Semoga dengan itu kalau kita diuji, kita jadi ingat Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang buta ini. Jadi sekali lagi, meskipun ada yang mengatakan ini kan sudah diingatkan, malaikat sudah mengingatkan, bukankah kamu dulu seperti ini? Ini namanya orang sombong, tertutup hatinya. Ya sudah, undah, gengsi. Ya saya dapat harta ini ya dari nenek moyang. Padahal itu dusta. Jadi ini menunjukkan orang kalau sudah hatinya kotor, ya sangat mudah berdusta. Nah kita ngomentari kok cek nemene ya, karena kita bukan berada di posisinya. Dan jangan sampai kita merasa kalau saya kayak gitu ya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin lah, kita nggak punya satu lembah unta, nggak punya satu lembah sapi gitu ya. Coba punya. Semakin pelit semakin kaya semakin pelit, semakin perhitungan. Karena salah kawitan tadi. Salah di permulaan. Nah ini pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah di atas. Taib. Kita lanjutkan soal pertanyaan berikutnya. Ma makna qaulihi ta'ala? Apa makna firman Allah Ta'ala? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala, Qarun berkata, innama utituhu, sesungguhnya aku diberi harta itu ala ilmin indi, karena ilmu yang ada padaku. Surat Al-Qasas ayat ke-78. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ya bisa dikatakan mirip dengan hadis Abu Hurairah sebelumnya, dan juga dengan ayat dalam surat Fussilat tadi. Apa itu? Seorang yang dapat nikmat tetapi tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mengakui kalau nikmat itu berasal dari Allah. Di dalam ayat ini tokoh utamanya adalah Qarun, yang sampai saking banyaknya hartanya, sampai-sampai setiap ada harta temuan disebut harta karun, ya, harta karun. Nah, apa makna firman Allah tersebut?
Al-jawab maknanya, al-makna anna Allah Ta'ala lamma an'ama ala Qaruna bil amwalil katsirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika telah memberi nikmat kepada Qarun dengan harta yang melimpah, angkara an takuna min indillah. Maka Qarun mengingkari kalau itu berasal dari Allah. Wa za'ama, dan dia mengklaim annahu annama nalaha ala ilmin minhu biwujuhil makasib. Dia mengklaim bahwasanya dia dapatkan harta yang banyak tersebut karena ilmu yang dia miliki, ilmu tentang berbagai macam cara mendapatkan penghasilan. Ya, karena saya ahli marketing lah, karena saya punya koneksi banyak lah, karena saya punya keahlian ini itulah. Itu maksud dari innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena ilmu yang aku miliki. Ya, termasuk ini karena kerja kerasku. Ini karena keahlianku. Waqila, ada yang mengatakan ala ilmin minallah. Dia mengatakan ini adalah ilmu dari Allah, annahu mustahiqun lidzalik, dan dia berhak mendapatkannya. Waqad kadzdzaba, dan dia mendustakannya, atau waqad kadzdzaba, dan dia berdusta. Ya. Wa innama, dan yang benar, huwa mujarradu fadlim minallah wa ihsanin wa ni'matin an'ama biha alaih. Semata-mata harta itu karena karunia Allah, kebaikan Allah, dan nikmat Allah yang diberikan kepada Qarun untuk mengujinya. Ayuti'u am ya'si, apakah Qarun itu taat atau bermaksiat. Wa huwal hakimul alim, dan Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Taib. Qarun ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang tafsirnya mungkin bisa antum baca sendiri ya, surat Al-Qasas ayat ke-78. Yang jelas Allah berikan harta Qarun melimpah ini untuk diuji. Ya. Allah memberikan Qarun harta yang melimpah itu bukan semata-mata menjadi nikmat bagi Qarun, tapi menjadi ujian bagi Qarun. Dan ternyata Qarun gagal di dalam ujian tersebut. Nah, sekali lagi, kalau ada yang mengatakan kok bisa ada orang seperti itu, kan hartanya banyak, harusnya dia kan merasa bersyukur. Toh kalau diminta paling cuman sedikit. Ya, kok bisa dia mengingkari nikmat Allah? Sekali lagi ya, kita tidak berada di posisinya. Kita tidak menjadi orang yang berada di posisinya. Coba kita berada di posisinya, entah kita jadi apa. Makanya sebagai pengingat saja, ya, Nabi SAW itu nggak khawatir kita miskin. Nabi SAW tidak khawatir kita miskin. Justru beliau khawatir kalau apa? Dilapangkan rezeki bagi kita. Nabi SAW pernah bersabda, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi aku khawatir dunia itu dibentangkan untuk kalian, sebagaimana orang-orang dahulu dibentangkan dunia untuk mereka. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian akan saling berlomba-lomba, saling rebutan harta, saling sikut, sebagaimana mereka dahulu juga seperti itu. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Lalu mereka atau lalu kalian binasa sebagaimana orang terdahulu juga apa? Binasa. Jadi nyata jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita jumpai orang yang dulunya miskin, gimana keadaannya, kemudian setelah kaya gimana keadaannya. Tidak semua, tapi kita lihat mesti ada perubahan. Ketika menjadi orang biasa, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya,
Tapi ketika sudah menjadi orang sukses, ini ya, karena itu Nabi SAW tidak khawatir umatnya miskin. Demikian pula sebagai apa istilahnya ya, sebagai renungan bagi kita semua, kebanyakan penghuni surga itu siapa? Orang fakir. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, "Ittala'tu fil jannah wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku pernah ditampakkan surga, lalu aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir. Nah, menariknya hadis-hadis seperti ini itu dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin untuk dibuat judul bab atau menjadi kesimpulan judul bab. Apa itu? Fadlu az-zuhdi wal hasu ala taqalluli minha wa fadlul faqr. Bab keutamaan zuhud di dunia dan anjuran untuk tidak memperbanyak harta dan keutamaan fakir. Lihat. Keutamaan apa? Fakir. Tidak pernah kita temukan keutamaan kaya semata-mata loh ya. Keutamaan kaya tapi rajin sedekah mungkin kita jumpai. Tapi kalau keutamaan kaya semata-mata, wallahu alam, saya belum pernah menjumpai ada ulama yang memotivasi umat Islam untuk jadi kaya semata-mata hanya di orang kaya. Karena kenyataannya kalau semata-mata hanya jadi orang kaya, ya jadinya kayak Fir'aun tadi. Yang apa? Qarun. Sudah Allah kasih harta sebanyak-banyaknya, diuji oleh Allah, ternyata nggak lulus ujian, dibenamkan dia di dalam hartanya. Demikian pula dua orang tadi dari Bani Israel. Aku pokok pengen sembuh gitu ya, pokok pengen punya kulit yang bagus, pokok pengen punya kepala atau rambut yang bagus. Dan ketika minta harta, minta yang baik, unta sama sapi. Nah, sedangkan orang ketiga ujiannya berat, mintanya cuma kambing. Ini bukan berarti kita kalau dikasih pilihan unta apa kambing, kita milih kambing ya. Ya boleh saja kita milih unta. Ya. Nah, tapi poin utamanya apa? Orang itu kalau sudah diberi kekayaan, ya biasanya lupa Allah. Makanya sekali lagi, ketika kita memiliki cita-cita, ketika kita memiliki harapan, maka jangan sampai lupakan Allah SWT. Aku ingin agar Allah, saya berharap agar Allah, sertakan Allah SWT. Dengan demikian, kalau kita sudah mendapatkan cita-cita kita nggak lupa Allah. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi itu. Maka bisa jadi ketika sudah mendapatkan cita-citanya, lupa Allah. Ya, ini kita ajarkan. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi ini. Ya, ngomong. Aku pengen agar Allah menjadikanku seperti ini, seperti itu. Nah, ini demi agar apa? Kalau kita diuji dengan harta Allah, atau kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu bab yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya, bab yang ke-50. Sampai sini sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan? Tafadhal, silakan. Kaitan sama hadis sama yang Ya. apa bedanya ujian dan azab? Sama solusinya apa? Apa cukup dengan istighfar atau tobat, sholat tobat gitu? Apa bedanya ujian sama azab? Azab. Oh, ini ujian, oh ini azab. Kok angel ya? Kadang-kadang gitu, oh gitu, hilang, oh ini ujian dari Allah. Oh tidak, ini azab karena mungkin duitnya dari amal kamu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita memastikan suatu ujian itu sebagai azab, maka khawatir kita berkata
atas nama Allah tanpa ilmu, khususnya kalau itu menyangkut orang lain. Kita tahu ada orang lain itu orang yang jahat, lalu dia dapat musibah, lalu kita katakan nah itu azab Allah. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Kalau kita memastikan itu adalah azab, maka khawatir kita berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu itu azab atau bukan. Ya, karena azab itu identik dengan siksa. Dan memang benar di antara bentuk siksaan itu ya hal-hal yang tidak diinginkan manusia, seperti bencana. Bisa jadi itu siksa Allah, bisa jadi itu ujian Allah kepada orang-orang beriman. Nah maka dari itu kalau kita tidak mengetahui kepastian suatu kejadian dari Al-Quran maupun Sunnah, maka jangan kita pakai bahasa azab. Tapi kalau sudah ada kepastiannya, seperti kaumnya Nabi Lut diazab dengan apa? Dengan diturunkan hujan dari batu. Ya. Nah ini wallahu alam jelas. Karena memang apa? Allah menyebutkan itu azab. Tapi kalau ada tanah longsor, kalau ada bencana alam, kalau ada tsunami, mereka diazab Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak berani mengatakan boleh atau tidak ya. Karena kalau tidak, lah mereka ahli maksiat ya. Tapi kalau kita katakan boleh, ya di sana mungkin juga ada orang-orang yang beriman, masa Allah azab. Ya, ini jadi wallahu a'lam bishawab ya. Lebih baik untuk orang lain ya kita sebut ujian ya, kita sebut ujian. Khawatir kita berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Atau kalau mau menyebutkan ya kita ungkapkan dengan bahasa mungkin. Nah, mungkin mereka mendapatkan azab dari Allah. Bisa jadi itu azab Allah. Ya. Tidak memastikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Iya. Iya. Miskin atau kaya? Iya. 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 Taib. Nah sekarang gimana? Kita jadi seorang muslim itu lebih baik kaya atau miskin gitu ya. Maka yang pertama jangan salah paham, tidak ada larangan menjadi orang kaya. Ya. Tidak ada larangan menjadi orang kaya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala jadikan sifat dasar manusia ya cinta, harta, wanita. Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, wanita, wal banin, anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah. Ya. Allah jadikan kita itu suka dengan harta. Nah, dari sini maka ya kita harus proporsional. Kalau kita diberi Allah kemudahan rizki sehingga kita jadi orang yang mampu, ya sikapi dengan rasa syukur. Jangan jadi orang sombong kayak Qarun, kayak dua orang tadi. Toh buktinya orang yang ketiga akhirnya kan jadi orang kaya. Meskipun kekayaannya itu kambing, tapi kalau kambing satu lembah, kambing satu lembah ya kaya raya. Nah jadi kaya raya tidak dilarang jemaah. Oleh karena itu bagaimana sikap kita? Ya wallahu a'lam bishawab. Namanya rezeki itu kan kita nggak tahu. Ada orang yang pinternya luar biasa tapi rezekinya pas-pasan.
Ada orang yang di sekolah tidak terlalu berprestasi, mungkin IQ-nya kurang dalam artian bukan jenius, tapi Allah kasih kemudahan rezeki, plus loh, sukses. Nah dari sini maka kita hanya bisa berusaha. Nanti kita dapatnya apa ya sikapi dengan sikap yang baik. Kalau ternyata dapat sukses ya bersyukur. Tapi kalau nggak sukses ya bersabar. Bersyukur dan bersabar. Tapi lebih banyak sabarnya Pak. Kan duwe apa-apa ya sabar. Ya. Dan ini sudah Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Kalau dia dapat kelapangan bersyukur, kalau dia dapat ujian bersabar. Nah kita nggak bisa Pak ngitung matematika, habis ini sekolah di sini, kemudian lanjut di sini, lalu kita bisa sukses. Nggak jamin Pak. Seperti yang saya sampaikan, ada orang yang jenius tapi ya biasa-biasa saja. Artinya dia tidak hidup di atas rata-rata. Ada orang yang biasa-biasa saja kecerdasannya tapi luar biasa kekayaannya. Nah jalannya rezeki nggak tahu kita. Maka dari itu ya sudah, silakan kita lakukan ikhtiar dalam mencari rezeki. Nggak salah kita di kantor A dapat gaji sekian, kok ada tawaran kantor B gaji lebih besar, tidak ada pelanggaran syariat, ya kenapa nggak diambil? Bukan berarti lebih baik fakir, ya enggak, kecuali ada pelanggaran terhadap syariat. Nah ini yang jadi masalah. Kantor A gaji sekian, kantor B lebih tinggi, tapi saya harus meninggalkan ajaran agama Allah. Misalnya nggak boleh sholat, ya jangan kita pilih. Disitulah kita kedepankan lebih baik fakir, ya daripada kaya tapi melanggar syariat. Nah jadi kita proporsional saja. Kalau dapat kesempatan silakan ambil selama tidak melanggar syariat. Dan jangan sombong, manfaatkan itu untuk akhirat. Selesai. Ya jadi kita lihat kondisi kita aja sekarang. Ya kalau kita diberi kelapangan rezeki ya bersyukur, jangan dilepas Pak. Artinya jangan kita, aku tak jadi wong melarat ae. Ya jangan. Ya. Kalau dengan rezeki yang ada kita bisa berbuat baik kepada orang banyak, kenapa tidak? Ya. Dan kalau kita dapat ujian rezekinya segini-gini saja, ya jangan terlalu panjang angan-angan, ya jangan terlalu berkhayal, biasa saja, syukuri yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu Pak ya. Nggih, afwan. Cukup ya. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.